Eh, Pak Nanang, ini kemarin kan Pak Nanang menghubungi saya untuk membantu Pak Nanang mengatasi masalah pembelajaran yang Pak Nanang alami. Kira-kira itu masalah apa Pak Nanang? Untuk pelajaran bahasa Jawa sendiri, yang pertama yaitu kaitannya dengan materi ganggu basa, Pak. Nah, selama ini sangat dihindari sama siswa-siswa di kelas 10 SMK. Jadi perlu adanya peningkatan untuk motivasi siswa. Berarti Pak Nanang saat ini sudah mengalami kendala bahwa ketika mengajar materi bahasa Jawa, terutama materi unggah-ungguh itu, respon anak atau mungkin tanggapan dan semangat anak itu kurang itu ya Pak ya? Iya, ya, baik. Kemudian bagaimana yang Pak Nanang inginkan ketika nanti saya mengamati Pak Nanang saat mengajar? Nanti saya menginginkan bahwa pembelajaran biar lebih efektif nanti akan meningkatkan motivasi siswa, terutama dalam kelas yang kaitannya dengan materi ganggu basa, terutama materi basa krama inggil atau bisa dikatakan basa krama alus, biar lebih terbiasa siswa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi Pak Nanang menginginkan saya nanti mengobservasi, mengawati Pak Nanang ketika sedang mengajar di kelas, apakah pembelajaran yang Pak Nanang laksanakan itu sudah menurut Pak Nanang mungkin baik, sehingga respon anak terhadap materi unggah-ungguh itu sudah bagus atau belum itu ya Pak ya? Oke, baik. Kemudian Pak Nanang, ini bagaimana penilaian Pak Nanang sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini? Untuk penilaian? Iya. Penilaian yang perlu dikembangkan ya dalam kaitannya dengan praktek secara langsung, Pak. Jadi misalnya ada dialog atau percakapan, kalau dalam bahasa Jawa namanya pacelaton, itu siswa harus diberi materi untuk praktek. Jadi nanti biar terbiasa untuk selalu menggunakan unggah-ungguh basa dalam kalimat yang tepat. Jadi kalau menurut Pak Nanang menilai diri Pak Nanang sendiri ketika mengajar materi itu di kelas, itu kira-kira apakah sudah bagus atau mungkin belum atau mungkin perlu ditingkatkan gitu Pak saat ini Pak? Untuk saat ini saya kira belum bisa maksimal, Pak. Belum bisa maksimal, jadi harus lebih diatur lagi, ditingkatkan lagi untuk pembelajaran, terutama dengan media pembelajaran. Baik, kemudian harapan Pak Nanang dari observasi kita nanti itu apa Pak? Setelah kita observasi, Bapak mengharapkan setelah observasi itu saya bisa melakukan apa yang itu Pak Nanang butuhkan? Yang saya harapkan setelah observasi itu, jadi di dalam kelas itu ada peningkatan dalam kaitannya dengan respon siswa. Jadi respon siswa ketika diberi materi itu gimana caranya biar lebih bagus dalam penerimaan, terutama yang kaitannya dengan basa krama alus tadi. Ya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Saya sudah menangkap apa maksud Pak Nanang. Jadi Pak Nanang menginginkan saya membantu Pak Nanang untuk mengamati, mengobservasi bagaimana Pak Nanang nanti mengajar di kelas terkait dengan respon dan minat belajar anak di materi unggah-ungguh bahasa Jawa gitu ya. Nanti apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki sehingga nanti di selesai observasi Pak Nanang mendapatkan sebuah materi, sebuah data, sebuah masukan yang itu akan digunakan Pak Nanang untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya dalam rangka meningkatkan respon, minat dan juga motivasi siswa untuk belajar materi unggah-ungguh tadi. Begitu Pak Nanang ya? Baik. Terima kasih Pak Nanang, saya sudah menangkap maksud dan keinginan Pak Nanang dari observasi dengan saya di kelas nanti. Kita lanjutkan Pak ya, kita ketemu nanti saat di kelas, kita coba akan lakukan observasi. Begitu Pak Nanang ya? Baik, terima kasih. Terima kasih. Sugeng enjing para siswa.
Pundi pawartosipun? Sae. Alhamdulillah saya setuju nggih. Nggih. Panggih malih kalih Pak Nanang wonten ing dinten Selasa menika. Monggo sadèrèngipun dipunwiwiti sami mimin donga rumiyin. Monggo ketua kelasipun. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Matur nuwun Mas Anton yang sampun niki donga. Salajengipun Pak Guru badhe presensi wonten ing dinten menika. Dinten menika lebih sedaya mboten? Mboten. Paris. Mboten. Guru absen setunggal-setunggal nggih. Abidin, Aditya Pratama, Rawuh. Aditya Yusuf, Rawuh, Pak. Paris, Umroh. Umroh, Nggih. lajeng Galih, Rawuh, Pak. Rawuh, Yosua, Rawuh, Pak. Rawuh, Jidan, Rawuh. nggih. Dados sing nganggo klebet Paris nggih dinten menika. Nggih. Pak Guru nyasi materi unggah-ungguh basa nggih. Nggih. Dengan kaitanipun kalian basa Moko, Moko halus kalian Rama Lugu nggih. Nggih. Dinten menika dipun lajengaken materi candhaipun. Inggih menika materi menapa, Mas? Mbak? Unggah-ungguh basa kaitanipun kalian basa Rama alus utawi asring sinebat Rama ing nggih. Dinten menika sampun sami mangertos. Kalau ini sampun Pak Guru andharaken ngenani Rama alus. Dinten menika dipun lajengaken malih. Nggih, menika wonten materi unggah-ungguh. Monggo dinten menika saged ndamel kelompok diskusi. Mangke dipun bentuk piyambak nggih. Setunggal kelompok wonten gangsal siswa. Monggo dipun bentuk rumiyin. Terus wonten ing pasinaon dinten menika sampun cekap nggih. Iki pasinaon dinten menika saged mumpangake dumateng para siswa kanthi wonten pacelaton ing diskusi kala wau saged ningkataken respon para siswa kaitanipun kalian sinau unggah-ungguh basa. Terus mengki saged dipun cetaken wonten lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa lan negara. Utaminipun mengki wonten ing beliau piyambak-piyambak saged netrepaken kalih tiyang sepuhipun. Wonten nggih? Terus saged sami rumaosi bilih basa menika ingkang wigati. Terus saged dipun lajengaken wonten dalemipun piyambak-piyambak. Pak Guru anggenipun matur kala wau sampun tatat untuk nggih. Kala wau wonten kelompok, setunggal kelompok ingkang dereng saged maksimal nggih diskusi. Nggih. Amargi wonten kendala inggih menika ingkang setunggal menika murid saking Medan. Nah, menika dereng saged nyinaoni basa Jawi kanthi trep. Terus mangke kanca sanesipun saged maringi motivasi kalian kanca-kanca ingkang diskusinipun kirang trep. Ngoten nggih? Nggih. Monggo kala wau saged dipun aturaken nggih wonten dalem piyambak bilih Bapak
ibu wonten griya saged dipun damel tulodo anggenipun ngeterapaken undang-undang basa. Cekap semanten saking Pak Guru nggih. Nggih. Menawi wonten karepatan Pak Guru nyuwun pangapunten, monggo saged dipun pungkasi kanthi wawasan basmalah sesarengan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Heri. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Terima kasih Pak Nanang. Tadi sudah kita melakukan observasi di kelas dan saya diberi kesempatan untuk mengobservasi Pak Nanang gitu ya. Pada kesempatan ini saya akan minta izin untuk menyampaikan hasil observasi saya Pak Nanang. Semoga nanti hasil observasi ini membantu Pak Nanang untuk meningkatkan kembali yang sudah baik dari pembelajaran yang Pak Nanang lakukan supaya bisa lebih baik lagi. Kalaupun ada yang dirasa kurang, biar itu akan menjadi sesuatu yang bisa lebih baik kembali. Baik Pak Nanang, kalau menurut Pak Nanang sendiri, ketika mengajar tadi, performa Pak Nanang itu tadi dalam kompetensi seperti tujuan di awal, Pak Nanang menginginkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan respon yang bagus, dengan semangat untuk materi bahasa Jawa unggah-ungguh tadi. Itu untuk Pak Nanang, performa Pak Nanang tadi bagaimana? Untuk performa sendiri sebenarnya sudah bagus, tetapi hanya saja untuk pemahaman ke siswa itu kurang bisa maksimal gitu Pak. Karena ya anak zaman sekarang itu banyak yang main HP sendiri, banyak yang ngobrol sendiri gitu Pak. Jadi kendalanya ke anak tadi kurang, responnya sebenarnya sudah bagus, hanya saja masih ada saja 1-2 anak yang masih bermain HP, tapi sudah meningkat daripada minggu kemarin. Baik, apa yang membuat Pak Nanang menilai demikian? Ya, karena dalam pembelajaran di kelas itu ketika ada satu saja siswa yang membuat gaduh seperti yang saya bicarakan tadi, itu sangat mengganggu siswa yang lain. Jadi proses di kelas, pembelajaran di kelas itu kurang bisa maksimal. Jadi kedepannya mungkin akan menggunakan strategi yang lain agar siswa itu bisa lebih respon dengan unggahan basa tadi. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penilaian diri Pak Nanang terhadap proses pembelajaran tadi. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Nanang? Sangat boleh Pak. Baik, terima kasih. Saya mengamati yang pertama Pak Nanang itu pada saat Pak Nanang mengajar di kelas tadi tentang materi unggahan tadi itu sudah tepat apa yang Pak Nanang sampaikan sudah betul, yang mana Pak Nanang sudah berusaha untuk melakukan persepsi di pembukaan, kemudian juga proses inti dan closingnya sudah menyampaikan tindak lanjut dan juga evaluasi. Itu sudah benar Bapak. Apakah Pak Nanang setuju dengan apa yang saya sampaikan ini? Sebenarnya saya sendiri yang agak kurang setuju tentang evaluasi tadi Pak. Karena evaluasi tadi kurang begitu menyeluruh disampaikan, hanya sedikit saja yang disampaikan. Nanti kedepannya semoga saja lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Nanang. Tapi juga kami menemukan ada beberapa hal yang menurut pengamatan saya pribadi mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi ya Pak. Yang maksudnya ditingkatkan kembali, walaupun saya bilang tadi sudah bagus. Yaitu tentang bagaimana meningkatkan respon ya, semangat belajar anak-anak ini. Menurut saya Bapak tadi Pak Nanang itu baru menggunakan satu namanya model bahan ajar yang sama Pak. Misalkan tadi saya lihat Pak Nanang memakai paparan PPT di slide dan anak-anak memperhatikan. Nah, sebetulnya Pak, kalau kita ingin melayani kebutuhan dari seluruh siswa, ada anak-anak itu yang memang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang dia suka melihat, ada yang suka mendengar, ada yang dia itu suka mempraktekkan langsung. Nah ini barangkali ke depan Pak Nanang dalam rangka meningkatkan semangat dan
motivasi anak belajar materi itu bisa Pak Nanang mengembangkan beberapa model bahan ajar yang itu bisa diterima oleh anak-anak yang berbeda gaya belajarnya. Jadi Pak Nanang mungkin bisa memberi kesempatan anak-anak untuk melihat tayangan PPT, ya silahkan. Yang suka audio teori dia mendengarkan, mungkin dia boleh mendengarkan percakapan bahasa Jawa, silahkan. Atau yang mungkin dia suka visual untuk melihat, silahkan. Atau mungkin kinestetik dia mempraktekkan langsung, ya silahkan. Sehingga kita memberi ruang kepada anak untuk belajar sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka. Itu nanti biasanya mereka akan lebih semangat, karena mereka menemukan moodnya. Oh, saya lebih suka kalau mendengarkan. Oh, saya lebih suka kalau ngomong langsung. Oh, saya lebih suka kalau melihat tayangan. Itu kita penuhi tuntutan di situ. Biasanya mereka akan lebih senang. Yang kedua, Pak, itu juga tadi saya melihat Pak Nanang ketika proses ini juga membentuk kelompok-kelompok belajar. Itu juga sudah bagus, Pak. Sudah bagus, tetapi mungkin akan lebih bagus lagi, Pak. Dalam pengelompokan ini disesuaikan dengan tadi kebutuhan belajar mereka. Jadi anak-anak yang suka mungkin di auditori itu berkumpul dengan anak-anak yang suka di gaya auditori. Mungkin nanti mendengarkan bersama-sama. Mungkin mereka akan menganalisis percakapan bahasa Jawa dari YouTube misalnya. Kemudian mereka yang suka kinestetik dengan gerak mungkin dikumpulkan dengan kelompok sendiri. Yang visual juga dikumpulkan dengan kelompok sendiri. Ini tentu akan lebih menantang bagi anak-anak sesuai karena mereka akan berkumpul dengan teman-temannya yang dia itu memiliki gaya belajar yang sama dengan dirinya. Itu Pak Nanang ya. Itu yang kedua yang saya temukan. Kemudian nanti Pak di dalam evaluasi itu juga kita perlu memberi rongga, memberi keluasan. Jadi boleh anak-anak nanti misalkan pengumpulan tugasnya itu membentuk sebuah narasi. Bagi mereka yang suka membaca, bagi mereka yang suka mendengarkan atau melihat, mungkin mereka akan lebih suka menulis, silahkan. Jadi bentuk jawabannya adalah sebuah hasil karya tulisan. Tapi bagi mereka yang mungkin suka melihat tayangan dan mungkin visual, mungkin mereka akan lebih suka mengambil video, Pak. Dia praktek sendiri, aku ngomong bahasa Jawa begini, kemudian direkam dan itu diupload di YouTube-nya dan itu diserahkan linknya ke Pak Nanang, itu pun harus diterima. Karena apa? Dia lebih tertantang ketika bisa ngomong Jawa lewat di depan kamera. Itu ada anak yang mungkin begitu. Itu namanya kalau di proses pembelajaran namanya pembelajaran berdiferensiasi yang produk apa yang hasil anak suka. Termasuk anak-anak suka dengan visual gambar, dia mungkin akan menggambar sebuah kartun tentang percakapan bahasa Jawa, di situ ada teks-teks Jawanya, tidak masalah. Kita beri longgar saja, yang penting kita sebagai guru bisa mengukur, oh anak ini sudah menguasai, unggah-ungguh, anak ini belum, itu akan terlihat. Begitu Pak Nanang ya. Mungkin dari temuan saya tadi Pak, apakah Pak Nanang mungkin ada yang ingin diklarifikasi? Atau mungkin bisa diterima atau apa, silakan Pak Nanang. Jadi dalam pembelajaran di kelas itu saya juga melihat sendiri Pak, dalam hal unggah boboso respon siswa itu sebenarnya sudah meningkat dan pengelompokannya itu sudah dijalankan. Hanya saja untuk pengelompokan yang seperti yang suka mendengarkan, sesuai kayak belajarnya tadi, melihat, suka praktek langsung, itu baru berjalan sekitar 60%, Pak. Jadi belum bisa maksimal. Ini kedepannya akan saya tingkatkan lagi, mencari bahan-bahan yang bagus, mencari referensi dari sekolah lain, dari rapat MTMP mungkin ada pembaruan dalam proses pembelajaran untuk kurikulum Merdeka ini. Jadi nanti bisa diterapkan di kelas selanjutnya, begitu Pak. Baik, terima kasih. Ini malah Pak Nanang sudah bicara rencana tindak lanjut ini ya. Kita baru mengklarifikasi temuan saya, kalau memang itu bisa diterima dan bisa Pak Nanang bahkan mendapatkan sebuah data dan materi. Bahkan tadi Pak Nanang sudah bicara tentang tindak lanjut. Pak Nanang akan mengembangkan
bahan ajar, tentang model pembelajaran, bahkan produknya, bahkan Pak Nanang ini berkolaborasi dengan MGMG dalam rangka mengikuti atau mendapatkan materi yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Begitu ya Pak ya? Ya. Baik, Sekali, luar Pak, ya. biasa Pak Nanang. Ini sebuah rencana tindak lanjut yang sangat bagus dalam rangka meningkatkan minat dan semangat anak-anak belajar di materi bahasa Jawa ini. Karena memang ya ini sebuah tantangan ya Pak ya di zaman milenial, anak-anak mungkin sudah suka bicaranya dengan bahasa Indonesia atau mungkin bahkan bahasa asing. Kita mengajari ke kearifan lokal yaitu bahasa Jawa. Ini memang sebuah tantangan Pak. Tapi dengan kemasan, dengan model, dengan metode yang bervariasi tadi Pak, saya yakin anak-anak akan lebih semangat kembali. Karena apa? Karena dari situlah nanti saya melihat pembelajaran etika itu masuk, pembelajaran adab itu masuk. Karena bagaimana ketemu yang lebih tua dia harus pakai bahasa apa itu luar biasa. Apalagi nanti Pak Nanang mungkin di depan juga bisa dikembangkan kolaborasi dengan orang tua. Jadi anak-anak ketika setelah belajar di sini bagaimana dia berbahasa dengan orang tua di rumah itu lewat grup-grup kelas kan bisa dikembangkan juga Pak. Kebetulan ya, ada grup orang tua juga. Gitu wali juga ya. Sehingga nanti kita minta masukan dari wali apakah anak di rumah sudah ada perubahan dalam penggunaan bahasa. Itu contoh saja ya Pak. Baik Pak Nanang, itu ya mungkin sedikit temuan yang saya sampaikan. Mungkin bisa digunakan Pak Nanang untuk perbaikan yang lebih baik lagi ke depan. Begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Nanang kepada saya. Yang terakhir kali ingin saya sampaikan, semoga kedepannya benar-benar bisa meningkat Pak Heri untuk pembelajaran di kelas kaitannya dengan unggah-ungguh tadi. Semoga saja untuk referensi yang lain bisa segera ditemukan sehingga untuk praktek siswa dalam kaitannya dengan unggah-ungguh gosok bisa meningkat dengan cepat. Itu ya. Terima kasih Pak Nanang, kita akhiri ya pertemuan ini. Kita semoga nanti di lain waktu bisa berjumpa kembali untuk menindaklanjuti coaching kali ini. Barangkali nanti bisa kita ketemu sebulan lagi. Semoga sudah ada perbaikan yang lebih bagus lagi. Nanti barangkali masih ada yang bisa dipoles lagi biar lebih bagus lagi akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Gitu Pak Nanang ya. Terima kasih Selamat.